Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat semua ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini. Kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Pada pembelajaran kemarin, kalian sudah belajar tentang organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak aktif adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Adapun fungsi otot pada manusia adalah yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Kedua, menggerakkan jantung sehingga jantungmu itu bisa memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Itu karena kerja dari otot. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi dari makanan yang kalian makan, oksigen yang setiap hari kamu hirup, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Itu adalah ciri dari otot polos. Yang pertama, ciri-ciri dari otot polos adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Adapun ciri-ciri otot lurik, yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen myoglobin dan inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik.
Adapun ciri-ciri otot jantung, yang pertama adalah otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sekarang kalian amati, ada gambar cover. Perhatikan cara membuat gambar cover. Yang pertama, yang harus kalian perhatikan dulu adalah membuat desainnya agar gambar cover menarik dan indah dilihat dan juga mempunyai makna, sehingga orang yang melihat akan masuk ke dalamnya atau terbawa ke dalamnya, seakan-akan dia juga ada dalam nuansa seperti yang ada pada gambar cover. Contoh cover yang pertama adalah cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Kalian amati gambar cover yang pertama. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul. Kalian lihat ada judul, ada nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah gambar putih dan ruang kosong. Ruang kosong yang ada pada gambar cover itu dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua adalah gambar cover yang dipenuhi dengan desain penuh warna dan gambar. Coba kalian perhatikan. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan variasi. Untuk pembelajaran 5, Ibu akhiri sampai di sini. Kalian pelajari pelajaran tadi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.